Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section storytelling. Ya, belakangan ini lagi pada suka hujan ya. Dan biasanya sih kalau lagi musim hujan kita sukanya rebahan ya, kayak nikmat gitu ya. Nah, tapi kemudian banyak yang bilang kalau kita suka rebahan, kita kemudian menjadi gak produktif. Apakah benar? Atau itu adalah suatu hoax. Nah, tapi sebelum kita lanjut membahas tentang itu, kita udah harus satu pendapat dulu ya tentang apa sih itu produktif dan samakah dengan produktivitas. Oke, kita mulai dari produktivitas ya. Kalau di ilmu ekonomi, produktivitas itu adalah kemampuan kita untuk menghasilkan barang atau jasa. Aku kasih contoh deh kayak gini. Jadi ada suatu karyawan nih yang kerja di seorang karyawan yang kerja di suatu pabrik. Terus ternyata dalam satu hari dia bisa menghasilkan 2 tas gitu contohnya. Nah, maka si karyawan itu kita bisa bilang memiliki produktivitas 2 tas dalam satu hari. Nah, tentu saja karyawan lain itu pasti memiliki produktivitas yang berbeda-beda ya. Karena ada orang yang lebih rajin mungkin, atau tangannya lebih gesit sehingga dia bisa menghasilkan lebih banyak tas, let's say kayak gitu. Nah, yang dinamakan seseorang itu jauh lebih produktif kalau dia memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Let's say kalau di kasus kita tadi ada karyawan yang ternyata mampu menghasilkan sampai 4 tas dalam sehari. So dia bisa dikategorikan jauh lebih produktif dibandingkan yang si karyawan yang cuma bisa 2 tas aja sehari dia hasilkan. Kayak gitu ya tentang produktivitas dan produktif. Nah, kalau misalnya kita cerita tentang produktivitas, kita pasti bakal sepakat ya, semakin kita produktif itu akan semakin baik. Kita bisa menghasilkan semakin banyak barang dan jasa, semakin banyak karya dan seterusnya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang kepo, siapa sih negara yang paling produktif di muka bumi ini? Apakah negara tercinta kita Indonesia Raya atau ada negara lain? Nah, langsung aja kita bahas ya. Nah, untuk mencari negara yang paling produktif, kita bakal menggunakan data dari databox.katadata.co.id yang mengatakan bahwa berdasarkan ILO, International Labour Organization, negara yang memiliki peringkat pertama untuk negara paling produktif adalah negara Luxembourg yang ada di Eropa ya. Ini adalah suatu negara yang kecil teman-teman ya, dan merupakan salah satu negara yang paling makmur ya. Warganya juga nggak banyak sih, sekitar 630-an ribu warga aja. Nah, apa yang keren dari si Luxembourg ini, ternyata produktivitas warga negaranya, teman-teman, itu kalau kita dolarkan, itu mereka bisa menghasilkan kurang lebih sampai 128 dolar per jam per orangnya. Luar biasa banget ya. Kalau di-convert kira-kira kalau dalam rupiah, kurang lebih 1,9 juta. Jadi secara rata-rata di Luxembourg sana, satu orang bisa menghasilkan 1,9 juta rupiah untuk kontribusi untuk negaranya. Oh, luar biasa pakai banget. Nah, yang bikin kita harus belajar banyak dari Luxembourg juga adalah ternyata data Human Capital Index-nya itu dari maksimal angka 1 nih teman-teman, mereka udah ada di angka 0,7. Masih jauh banget dari Indonesia yang masih di angka 0,54 ya. Nah, ternyata apa sih alasan mereka bisa sangat produktif? Tentu saja salah satunya adalah di Luxembourg sana, labornya atau tenaga kerjanya itu betul-betul merupakan labor yang punya skill, yang punya keterampilan, yang benar-benar sudah sangat memadai. So mereka bisa dibilang karena udah punya kemampuan, akhirnya mereka bisa jauh lebih produktif lagi. Kayak gitu. Next di urutan kedua ternyata ditempati oleh Irlandia ya, dengan produktivitas warga negara kurang lebih di angka 122 dolar per jamnya. Masih tinggi ya dibandingkan dengan kalau di compare dengan Luxembourg nggak jauh beda. Di posisi ketiga ya di Singapura. Posisi ketiga ada Singapura. Ini agak kaget ya karena udah lama gak bikin video. Posisi ketiga ada Singapura dengan produktivitas warga negara kurang lebih 73 ya. Ini kenapa ya ini nggak fokus dari tadi ya. 73,7 dolar per jamnya. Oh, masih sangat luar biasa. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya. Indonesia di peringkat keberapa dan produktivitasnya berapa? Well, kalau Indonesia sendiri untuk produktivitas so far kita masih perlu banyak PR ya teman-teman ya. Kita produktivitasnya masih di angka kurang lebih 13 dolar per orang per jamnya. Ya masih agak perlu kerja keras ya kalau di compare sama yang tadi si 3 besar negara yang produktivitasnya paling tinggi kayak gitu.
Nah, mungkin kemudian ada yang mencoba membuat kesimpulan kali ya. Produktif itu berarti orangnya itu jam kerjanya benar-benar lama ya. Kalau misalnya kita kalau normally biasanya from 9 to 5, jadi dari jam 9 sampai jam 5, apakah orang-orang yang produktif itu tadi itu kerjanya sampai tengah malam gitu ya? Atau nggak pulang gitu, nginep di kantor. Nah, ternyata ada kondisi yang kita bisa sebut ini sangat unik ya. Ada beberapa unique case. Contohnya nih ya, banyak ternyata negara yang justru jam kerjanya itu nggak sebanyak jam kerja yang normalnya ya. Nah, kalau misalnya kita cari negara dengan jam kerja paling sedikit, kalian nanti bakal ketemu ada Jerman di posisi pertama, yang kalau kita asumsikan ya dia 5 hari kerja dalam sepekan. Ternyata warga negara Jerman itu cukup bekerja selama 5,18 jam per hari aja. Wow, sebentar ya. Jadi kalau masuk pagi agak-agak siang udah bisa balik nih. Keren banget kayaknya ya. Posisi kedua ada Denmark, dan yang ketiga ditempati oleh Luxembourg. Masih ingat Luxembourg ya? Yang tadi peringkat 1 negara paling produktif di dunia. Nah, justru ternyata negara paling produktif di dunia, jam kerja rata-ratanya hanya 5,32 jam per orang perharinya. Ya, itu dengan asumsi 5 hari kerja per pekan ya. Jadi ternyata kita bisa buat kesimpulan, wah, gak harus selalu lama banget di kantor untuk bisa menjadi lebih produktif. Dan ternyata hal ini juga didukung oleh banyak penelitian yang menunjukkan bahwa teman-teman dengan mengurangi jam kerja yang tidak efektif itu justru bisa membuat seorang karyawan itu menjadi lebih produktif. Menurut kalian gimana nih kalau ini diterapkan di Indonesia? Jam kerja kita sisa 5 jam per hari. Wow, kayaknya seru pakai banget ya. Nah, terus apakah ini udah jadi final decision untuk kita mengurangi jadi 5 jam per hari ya? Nah, ini masih ada solusi lain lagi yang jauh lebih mantap lagi ya. Ada banyak negara yang kemudian membuat beberapa kebijakan baru. Nah, salah satunya adalah mengurangi jam kerja dari awalnya 5 menjadi 4 hari kerja dalam sepekan. Oh, Senin sampai Kamis doang nih kita ngantor. Seru banget kayaknya ya. Biar apa coba? Ya biar apa sih istilahnya anak-anak zaman sekarang, work life balance itu bisa tercapai. Biar orang itu ada keseimbangan, kerja tetap bagus, tapi kehidupan pribadi juga tetap balance gitu ya dengan dunia kerjanya. Nah, untuk wacana 4 hari kerja dalam sepekan ini teman-teman, ternyata udah banyak negara yang coba untuk mensimulasikannya. Salah satunya adalah negara Inggris, dengan partisipan kurang lebih ada 70 perusahaan yang kemudian mencoba untuk mensimulasikan kalau 4 hari kerja kira-kira gimana ya, efektif nggak ya. Dan ternyata ada lebih dari 3.000 karyawan yang ikut berpartisipasi. Kenapa Inggris sepede itu untuk melakukan gebrakan yang luar biasa ini? Ini berdasarkan dari hasil research di salah satu kampus di Inggris juga, University of Reading. Mereka mengatakan bahwa di tahun 2019, 2/3 perusahaan yang mereka teliti dan mengurangi jam kerjanya itu ternyata mengalami peningkatan produktivitas. Jadi Inggris dan negara-negara lain itu nggak cuma tiba-tiba muncul aja tuh idenya untuk mengurangi jam kerja. Udah ada penelitian nih teman-teman. Nah, kalau kalian kira-kira yay or nay nih kalau misalnya kita kerjanya cuma 4 hari aja sepekannya. Nah, hasil dari pengurangan jam kerja ini, hari kerja ini ternyata menunjukkan 78% orang menjadi jauh lebih bahagia. Luar biasa ya. 70% bahkan merasa tidak lebih stres lagi, menjadi tidak terlalu stres, dan sampai 62% itu akhirnya tidak lagi mengambil cuti sakit ya, karena hari kerjanya udah berkurang banyak kan, kayak gitu. Nah, gak cuma Inggris sebenarnya teman-teman ya, banyak negara yang juga mengikuti pola mengurangi hari kerja menjadi 4 hari kerja ini ya. Salah satu yang menurut aku sangat-sangat luar biasa adalah Jepang yang mencoba untuk mengikuti uji coba ini. Nah, kenapa Jepang harus di-highlight? Karena mungkin diantara kita udah banyak banget kan yang suka lihat headline berita tentang bagaimana etos kerja orang Jepang yang sangat-sangat tinggi ya. Mereka benar-benar sangat berdedikasi terhadap kerja. Bahkan kita nggak jarang kan ngedengar
nggak jarang ya, berarti sering ya. Kita sering mendengar orang yang kerjanya sampai seharian di kantor karena benar-benar luar biasa dedikasinya untuk bekerja. Ya sebenarnya ada banyak alasan sih. Yang pertama mungkin karena takut dipecat, karena persaingan kerja of course sangat berat. Lalu karena mereka juga mungkin ada yang sepakat untuk pengen menjadi lebih produktif dengan spending time lebih banyak di office. Atau ya karena memang ada banyak beban kerja sehingga ya memaksa mereka nggak bisa pulang lebih awal seperti itu. Dan ya mungkin di satu sisi kondisi ini emang banyak hal positifnya ya, let's say produktivitas menjadi lebih tinggi dan kemudian banyak hal-hal lain. Tapi ternyata di sisi yang lain ini juga banyak menghasilkan efek negatif. Salah satu akibat negatif dari budaya kerja yang benar-benar sangat keras di Jepang sana adalah terjadinya istilah karoshi ya, atau kematian karena beban kerja yang terlalu banyak. Jadi mereka banyak banget yang overwork sehingga ya terjadi kemudian karena kelelahan bisa terjadi serangan jantung sampai menyebabkan kematian. Atau di sisi yang lain karena terlalu banyak beban kerja mereka menjadi depresi sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Yaitu adalah fenomena yang sangat menyedihkan, tapi di Jepang sendiri itu cukup disoroti karena lumayan ramai terjadi beberapa tahun belakangan. Dan ini adalah suatu hal yang seharusnya nggak terjadi ya. Kasihan manusianya kalau harus sampai meninggal hanya gara-gara terlalu banyak beban kerjanya. Ya bahkan sampai ada yang bilang kalau di sana itu kerja tanpa cuti sampai mati. Saking bener-bener budaya kerja di sana ya seintens itu kayak gitu. Nah gimana nih warga negara berflower Indonesia nih, apakah kalian tiba-tiba bersyukur bisa menikmati indahnya suatu kepuasan merasakan rebahan ya kayak gitu ya, karena negara kita nggak seintens itu kan, nggak sekeras itu persaingannya. Nah tapi ini juga nggak jadi excuse dong untuk kita terus-terus memelihara budaya rebahan, karena ya tentu saja menjadi terlalu banyak menghabiskan waktu untuk rebahan bisa mengenerate kita menjadi orang yang nggak produktif. Ya, karena pada akhirnya dengan kita banyak menghabiskan waktu dengan lebih produktif, itu bakal membuat kita punya value yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Kita jadi punya chance yang lebih besar untuk bisa menghasilkan banyak karya, memberikan suatu inovasi dan seterusnya. Dan at the end of the day, nggak usah khawatir pastinya kalau kita menjadi jauh lebih produktif dengan punya banyak skill yang bermanfaat, pastilah cuan akan berdatangan. Terus kita juga bisa menghasilkan manfaat bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi kalau misalnya ditanya tentang masalah-masalah besar di makroekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan hal-hal lain, sebenarnya itu bisa terselesaikan kalau misalnya kita udah sepakat nih sama-sama untuk menjadi jauh lebih produktif lagi. Dengan jauh lebih produktif, kita bisa menyumbangkan walaupun sedikit, tapi kalau rame-rame, insya Allah hasilnya akan jauh lebih terasa signifikan buat Indonesia. So, kita bisa membantu Indonesia kalau kalian merasa nih Indonesia punya banyak banget PR di bidang ekonomi, dimulai dari diri kita dulu sendiri dengan menjadi lebih produktif. Dan mungkin nextnya kalau misalnya kalian merasa saya mah kalau teori gampang, prakteknya susah, nah bisa dengan mencari circle yang bisa suportif ya, bisa membuat kalian jauh lebih produktif. Kalau misalnya lalai ada yang nge-remind, kamu harus produktif nih biar bisa terus berkarya. So, kesimpulan untuk hari ini, mari sama-sama kita atur saling mengingatkan untuk bisa menjadi lebih produktif, membangun habit mulai dari hal-hal yang kecil, karena ya hanya kita salah satu indikator, dan kalau misalnya kita mulai dari diri kita sendiri, insya Allah Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik ke depannya. Tetap semangat dan thank you udah nonton sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.